Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Ramdan yang kali ini akan membahas materi tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Karena itulah, penduduk mengalami dinamika atau disebut dinamika penduduk, yaitu perubahan keadaan penduduk. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk. Nah, dari beberapa benua yang akan kita bahas kali ini, yang pertama kali akan kita bahas adalah benua Asia ataupun dinamika pendudukan di Asia. Berdasarkan data World Population Dataset pada tahun 2005, jumlah wawasan hanya beberapa negara di Asia yang memiliki penduduk pendatang atau orang asing. Yang besar, negara-negara tersebut adalah Hong Kong sebanyak 39%, Macau 55%, Brunei 37%, Malaysia 8%, dan Singapura 39%. Negara-negara yang memiliki pertambahan penduduk usia tua atau lansia yang cepat seperti Jepang, Cina, dan Korea memiliki angka migrasi yang rendah. Negara pemasok migran ke negara-negara tersebut adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Timor Leste, Bangladesh, Pakistan, dan Sri Lanka. Ini bersumber dari ASEAN-CenturyInstitute.com. Penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta pada tahun 2015. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi melihat di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Dilihat dari komposisi berdasarkan usia, sebesar 25% penduduk Asia di bawah usia 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 tahun ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67%. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contoh, Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi, yaitu di atas 2,5%. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau HDI atau Indeks Pembangunan Manusia atau IPM.
Human Development Index atau HDI merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir atau life expectancy at birth. Pendidikan dan pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang. Lama pendidikan yang lebih lama atau rata-rata pendidikannya tinggi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya sedang dan rendah. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia masuk kelompok dengan kualitas penduduk atau HDI sangat tinggi. Negara-negara tersebut memiliki penduduk yang harapan hidupnya, pendidikan, dan pendapatan sangat tinggi. Sedangkan untuk Indonesia termasuk kategori sedang dan Nepal untuk kategori rendah. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dan lainnya. Dalam wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan sebagai berikut. Nah, yang pertama, Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas adalah ras Kaukasoid atau ras Europoid. Yang kedua, Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebagian besar adalah ras Mongoloid. Yang ketiga, Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di Semenanjung Arab atau Yaman, Oman, didominasi ras Negroid. Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah, bagian utara didominasi ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia. Sejumlah agama kemudian dianut oleh banyak negara dan sebarannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selain agama, benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Filipina terdapat 100 bahasa dari daerah dan 1683 bahasa asli atau daerah di India. Nah, di samping merupakan sebaran agama dan bahasa di seluruh benua Asia. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur, dan musik.
porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya.